Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum waj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah ya ahbab, kita kembali lagi pada pertemuan kita akan membahas nahwu. Kita akan melanjutkan. Jadi pada pertemuan kita ini insya Allah ini pertemuan ke-20 ya. Pertemuan terakhir insya Allah. Jadi nanti kalian masuk kelas lagi, ambil kelas lagi. Kalau bisa milih yang tutornya Ustadz Salim. Nanti kalian milih kelas lagi, masuk kelas lagi untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan kita kemarin. Kita masih banyak hal yang perlu dijelaskan. Kemarin masih ada banyak hal, kita masih membahas jamak, kita masih membahas yulhaq jamak. Ya, kita tunggu dulu ya. Ya, kalau kalian lihat kalian bisa lihat sementara di PDF kalian, pelajaran terakhir. Kita akan membahas sekarang apa? Membahas jamak taksir, yaitu yang dijamak dengan apa? Jamak taksir. Jadi jamak taksir ini disebut jamak taksir. Kenapa? Li'annahu yataghayyar min bina'i mufradihi. Dia itu berubah. Mufradnya itu berubah. Oleh karena itu dia disebut dengan apa? Dengan jamak taksir. Dia itu berubah. Mufradnya ke jamak itu berubah. Makanya kan dari kata taksir, ya kan? Taksir itu apa? Dari kata kassaro, yukassiru, taksiron. Jadi dari kata kassaro, yukassiru, taksiron. Makanya disebut dengan jam'ut taksir. Berbeda
Jika jamaknya ini adalah jamak salim. Jamak salim itu masa 5 min taghyiri mufradihi. Jadi kalau jamak salim itu kan tidak berubah. Kalian misalkan jamak mukmin ya. Jamak salimnya apa? Jamak mudzakar berarti mukminun kan? Itu kan nggak ada perubahan. Berbeda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu berubah. Mufradnya ke jamak itu membutuhkan perubahan. Jadi dia itu berubah dari bentuk mufradnya. Oleh karena itu dia disebut apa? Jam'ut taksir. Mata ghayyara min bina'i apa? Mufradihi. Jadi dia berubah dari bentuk mufrad ya. Dia berubah dari bentuk apa? Bentuk mufradnya. Itu jamak taksir. Dan perubahan itu kadang perubahan tersebut terkadang itu bisa ditambah, dikurangi, seperti itu. Nggak mesti harus ada tambahan. Jadi perubahan itu ya nggak mesti kalau dia itu jamak taksir. Dia terkadang ditambahi, kadang ya dikurangi, seperti itu. Misalkan kalau kalian mengatakan kadang cuma harokatnya saja yang berubah, kadang cuma harokat yang berubah, ya selainnya nggak berubah. Misalkan kalian mengatakan ya kitab ke kutub, nah, itu kan kitab kutub berarti kan dikurangi, iya kan? Hurufnya dikurangi. Jadi dari kitab ke kutub hurufnya dikurangi. Kitab ke kutub, kitabun kutubun. Jadi kitabun kutub. Dia ada pengurangan di situ. Kitab kutub. Terus kemudian misalkan kalian mengatakan tilmid, jamaknya apa? Talamid, iya kan? Berarti kan ada penambahan. Tilmid, talamid, ada penambahan. Terkadang itu kan kalau tilmid ke talamid kan jelas. Tilmid, talamid, berarti tambah alif, tambah ya juga. Ya-nya ya sudah ada, tambah alif. Kemudian ada juga dia itu dirubah harokatnya saja. Itu jamak taksir juga loh. Kalian mengatakan misalkan ya Asad. Itu jamak taksirnya apa ya? Usud. Asad, usud. Jadi kalian mengatakan Asadun apa? Usudun. Ya kan? Asadun usud. Jamak taksirnya usud. Jamak taksir dari apa? Dari asad. Itu kan cuma berubah harokatnya. Tapi kalau kita lihat dari dikurangi harokatnya, ditambah harokatnya, atau cuma berubah harokatnya saja, semuanya itu berubah dari mufradnya berubah. Ya kan? Misalkan tadi tilmid, talamid. Yang dikurangi contohnya apa? Kitab, kutub. Yang ditambahi tilmid, talamid. Kemudian yang berubah harokatnya asad, usud. Itu kan cuma seperti itu tetapi mufradnya sudah berubah. Iya kan? Itulah yang disebut dengan jamak taksir. Itulah yang disebut dengan jamak taksir.
Ini madalla ala aktsar min ini bitaghiri bina'i mufradihi, yaitu dia menunjukkan lebih dari dua, kemudian mufradnya itu berubah. Mufradnya itu berubah. Jadi dia mufradnya berubah sehingga dia apa? Sehingga disebut dengan jamak taksir. Lalu kalau kita lihat ya, jamak taksir ini dihukumi mudzakkar apa muannats? Nah, jamak taksir ini dibagi menjadi dua. Ada yang akil, ada yang ghairu akil. Yang akil itu berarti yang berakal. Ya kayak manusia misalkan. Ini akil. Seperti kalian contohkan apa? Tilmid tadi. Tilmid, talamid. Talib, tulab. Kemudian kalian mengatakan dan lain sebagainya lah. Itu kan akil. Ya kan? Kalau seperti itu, kalau akil seperti itu, maka dia itu domirnya itu muzakkar sesuai dengan lafadznya. Jadi kalian mengatakan at-talamizul ladzina, ya kan? Atau at-tullabul ladzina, nah, bisa seperti itu. Jadi bisa muzakkar, sifatnya bisa. Altaqi talamid thumma ufariquhum li azurahum marratan mukbilah. Ini dhamirnya pakai hum itu biasa. Ini kalau akil. Ini pendapat ya. Tetapi kalau ghairu akil yang tidak berakal, kita contohkan madrasah jamaknya apa? Madaris. Masjid apa? Masajid, ya kan? Kalau seperti itu, yaitu ghairu akil yang tidak memiliki akal, maka kalau menjamakkan di jamak taksir, domirnya itu pakai hiya. Misalkan kalian mengatakan ya, syai' kan jamak asya ya kan? Jamaknya asya ya. Ra'aitu asya'a katsirah. Sifatnya mu'annats, ya kan? Ra'aitu asya'a katsirah. Saya melihat banyak hal. Sifatnya mu'annats. Kenapa? Karena dia jamak taksir ghairu aqil. Karena dia apa? Jamak taksir apa? Ghairu aqil. Ini jamak taksir yang tidak berakal. Maka dia disifati dengan sifat apa? Dengan sifat mu'annats. Dengan sifat apa? Dengan sifat mu'annats. Nah, ini di sini contohnya berarti jamak taksir dia kalau marfu dengan dhamma, kemudian kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasroh. Contohnya kufar. Jadi jamak taksir aqil ini ya, kufar. Kufar, kufar, kufar. Ini rofa ya kufarun. Misal kalian ya selain kufar ya kan banyak. Tadi kayak tadi at-talami itu misalkan. Misalkan kalau mansub kufaron. Misalkan contoh di ayat Al-Quran, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Ini kan mansub contohnya. Kuffaro. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Hala kaunikum kuffaro. Kalau majrur misalkan contoh dalam ayat Al-Quran, wallahu la yuhibbu
kulla kuffarin asim. Allahu la yuhibbu apa? Kulla kuffarin asim. Allah tidak menyukai orang kafir. Orang kafir itu mendapatkan rahmat itu di dunia saja. Kalau di akhirat tidak mendapatkan rahmat orang kafir. Artinya akan menderita. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Jadi rahmat Allah itu terhadap semua orang, mukmin dan kafir di dunia. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Tetapi di akhirat dikhususkan. Fasa'aktubuha khususha dikhususkan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa artinya orang yang beriman. Jadi seperti itu contoh majrur kalimat kufar apa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dia itu majrur karena idhofah di sini. Kulla kaffarin asim. Kalau contoh marfu misalkan dalam ayat Al-Qur'an innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wahum kuffar. Ini contoh marfu itu. Wahum kuffarun. Nah, contoh marfu. Maka jamak taksir ini marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Tapi ini jamak taksir yang ghairu munsharif. Yang saya ulangi, ini yang munsharif, yang menerima tanwin ya kan kuffar. Tapi kalau jamak taksir yang ghairu munsharif seperti sighat muntahal jumu', sighat muntahal jumu' kan jamak. Kalian mengatakan masjid, masajid. Ya kan? Tilmid, talamid. Sighat muntahal jumu' seperti itu, dia itu marfu' dhammah dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Ya kayak kemarin yang kita sebutkan di bait alfiyah, wajur mala yang sorif, wajur bil fathati, wajur bil fathi malam yang sorif, malam yudhaf au yaku apa? Ba'da al radif. Iya kan? Dia itu kalau jamak taksir yang ghairu munsharif, maka dia majrurnya dengan fathah kecuali misal kalian maratu bimasa jida fathah majrur dia, tapi dia fathah. Kecuali kalau diidhofahkan masjidikum, masajid, masajidikum, marartu bimasajidikum, kan tetap dengan kasrah kalau seperti itu ya kan. Atau dikasih al, ada yang mengatakan al masajid, misalkan ayat ada dalam ayat Al-Quran itu dikasih al, jadinya dia kasroh meskipun dia jamak taksir sighat muntahal jumu'. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, al masajidi dengan kasroh. Kenapa ya? Karena ada alnya. Masih sekarang kita membahas al-asma'ul khamsah. Kita akan membahas apa? Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah itu yang kita sebutkan apa? Abuka, hamuka, fuka, zumalin, ya kan? Hamuka. Jadi hamuka, abuka, fuka, akhuka, zumalin. Al-asma'ul khamsah itu. Itu yang disebut dengan apa? Al-asma'ul khamsah.
Dia itu unik al-asmaul, artinya ya i'rabnya dia marfu seperti di sini sebutkan ya. Marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Itu al-asmaul khamsah. Berarti kan sesuai nama ya. Dia al-asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Makanya disebut apa? Al-asmaul khamsah. Tetapi ada yang mengatakan dia itu 6. Ditambah hanuka. Kalau 6 seperti itu, berarti namanya al-asma'u sittah. Al-asma'u sittah. Ditambahi hanuka. Kayak Qatrunada itu menyebutkan 6. Ini hanuka itu termasuk i'rabnya, yaitu mereka menyebutkan apa? Abuhu atau abuka, terserah diidhofakan ke ghaib atau ke khitab. Kalau khitab ya abuka, abuhu, akhuhu, hamuhu, hamuha, hamuha, hanuhu, fuhu, zumalin. Maka sekali lagi dia itu dimarfukan dengan wawu, dimansubkan dengan alif, dimajrurkan dengan ya. Nah, nah, berarti kalau kita lihat seperti yang saya singgung kemarin, ya kan? Saya kan menyinggung kemarin. Apa? Bahwasanya kalau diharokati dengan huruf seperti ini, berarti dia itu niabah, ya kan? Berarti dia niabah. Karena diharokati dengan apa? Karena diharokati dengan huruf. Saya ulangi, karena alamat i'rabnya dengan huruf, maka dia niabah. Dia niabah. Wawu itu niabah dari dhammah. Kemudian alif niabah dari fathah. Iya niabah dari kasrah. Gitu. Seperti itu. Dan al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah ini dia itu bisa diirobi dengan huruf seperti itu. Kalau enggak dia kembali lagi ke asalnya, yaitu diirobi dengan harokat ya. Agar dia bisa diirobi dengan huruf, dia memiliki beberapa persyaratan. Pertama, antakuna mufradatan. Dia itu harus mufrad. Bentuknya dia harus mufrad. Aku kan mufrad kan? Hamu kan mufrad kan? Hamuki. Hamuki mufrad kan? Zumalin mufrad kan? Nah, kalau seandainya dia musanna, maka dia i'rabnya seperti musanna. Artinya apa? Marfu'nya dengan alif, majrurnya dan mansubnya dengan ya. Seperti halnya kalian mengirapi musanna. Lihat contohnya ya. Ja'ani abawan. Abawan. Jadi musanna dari apa Pak? Abawan. Ja'ani akhawan. Marfu dia. Fa'il marfu dengan apa? Dengan alif. Ya kembali lagi ke irabnya musanna kalau gitu. Misalkan kalian mengatakan mansub, ro'a itu abawaini. Ya kan? Ro'a itu apa? Abawaini. Mansub, mansubnya dengan apa? Dengan ya. Majrur juga begitu dengan ya. Marartu bi abawaini. Jadi dia syarat agar di-i'rab al asmaul khamsah seperti yang kita sebutkan di sini, itu syaratnya dia harus mufrad. Bentuknya harus mufrad. Bentuknya harus mufrad. Kalau seandainya musanna maka di-i'rab sebagai musanna. Atau kalau seandainya jamak taksir, seandainya dijamakkan jamak taksir ya, maka i'rabnya jamak taksir, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Misalkan ya, misalkan kalian mengatakan ab, jamaknya aba kan? Nah, kalian mengatakan ja'a abauka, aba, akh, ikhwah, ja'a ikhwatuka. Di jamak-jamak taksir berarti kembali lagi. Dia harus mufrad. Begitu juga kalau dijamakkan jamak mudzakkar. Misalkan kalian mengatakan ja'ani abuna, ra'aitu abina, marartu bi abina. Berarti kan marfu dengan apa? Wow, kayak jamak mudzakkar. Ya.
Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama, dia agar bisa diharokati dengan jamak, agar agar bisa bisa diharokati diharokati dengan dengan harokat huruf yang kita sebutkan tadi, maka syaratnya adalah pertama dia bentuknya mufrad. Harus mufrad. Dia bentuknya apa? Harus mufrad. Tidak bisa dia itu bentuknya mutsanna, tidak bisa dia bentuknya jamak. Kalau dia bentuknya mutsanna, i'rabnya mutsanna. Kalau dia jamak bentuknya ya i'rabnya jamak, terserah. Kalau jamak taksir ya berarti dengan harokat. Berarti kalau jamak mudzakkar berarti dengan huruf. Tapi beda kan? Syarat kedua antakuna mukabbaratan, yaitu tidak ditasghir, tidak dijadikan wazan fu'ail. Fu'ail itu tasghir. Orang Arab itu kan kalau menunjukkan biasanya sayang atau menghina atau sayang itu mereka mentasghir. Kan sering kalian dengar ini kan kalimat itu, misalkan dalam ayat Al-Qur'an tentang Luqman yang menasihati anaknya misalkan kan. Disebutkan di situ ya bunayya, itu kan tasghir. Seandainya al-asmaul khamsah ditasghir, maka dia i'rabnya nggak akan seperti ini. Misalkan kalian mengatakan ja'ani ubayyuk, ra'aitu ubayyak, marartu bi ubayyik. Jadi tasghir itu wazannya fu'ail. Ja'a ja'ani ubayyuk, marartu bi ubayyik, ra'aitu ubayyak. Ya kan? Kalau seperti itu, maka dia i'rabnya dengan harokat lagi. I'rabnya dengan harokat. Ya. Itu berarti syarat kedua, dia itu harus apa? Harus mukabbarah ya musakharah. Yang ketiga syaratnya mudhaf. Antakuna mudhafatan, harus dimudhaf. Kalau kalian lihat contoh-contohnya memang mudhaf semua kan? Akhuka mudhaf ke khitab, akhuhu mudhaf ke ghaib, iya kan? Akhu Zaid mudhaf ke zahir. Iya kan? Tapi syarat mudhaf itu tidak pada ya mutakallim mudhafnya. Ini syarat keempat. Jadi pertama dia itu disyaratkan mudhaf. Contohnya abuka akhuka. Kalau dia tidak mudhaf, maka di i'rabi kayak i'rab biasa saja. Misalkan kalian mengatakan roh itu ma, ma, ja'a akhun, roh itu akhan, marah itu bi akhin, ya kan? Biasa kan? Tetapi kalau diidhofahkan baru dia i'rabnya seperti ini. Syarat keempat, ini menjadi syarat keempat, apa? Idhofahnya itu tidak pada ya mutakalim. Kalau dia mutakalim bermuqaddar semuanya. I'rabnya muqaddar dengan dhamma, muqaddar dengan fathah, muqaddar itu. Misalkan kalian mengatakan hadza abi, marartu bi abi, raaitu abi. Semuanya muqaddar itu. Karena semuanya ditakdirkan jadinya. Masih? Iyalah. Jadi seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah isim maksur. Isim maksur itu yang akhirnya alif. Contohnya di sini kan fatan. Jadi isim maksur, isim manqus, isim maksur ini dia itu akhirnya alif. Isim maksur dan isim manqus sama-sama ditakdirkan itu. Artinya i'rabnya itu muqaddar semua. Bukan i'rab zahir. Kalau isim maksur, kenapa disebut maksur? Karena akhirnya alif maksuro. Akhirnya itu alif maksuro ya. Makanya disebut dengan maksur. Maksur ini fihi alif maksuro.
Jadi akhirnya itu alif maksuro. Makanya disebut apa? Maksur. Ya kan? Disebut dengan maksur. Contohnya di sini fata. Fatan. Fata ini atau isim-isim maksur yang lain ketika marfu itu dengan dhamma muqaddara, marfu mansub itu juga dengan fathah muqaddara, majrur juga dengan kasrah muqaddara. Berarti isim maksur ini dia itu seluruh bagiannya maksur. Artinya seluruh bagiannya itu menjadi apa? Menjadi muqaddar. Baik dia marfu, baik dia mansub, baik dia majrur, semuanya muqaddar. Semuanya muqaddar. Itu kalau maksur. Jadi semuanya muqaddar, dia itu semuanya apa? Semuanya muqaddar. Contohnya al-fata, ra'aitul fata, ja'al fata, marartu bil fata, ya kan? Semuanya muqaddar. Alasannya kenapa sih kok dia itu semua muqaddar? Artinya kok domahnya ditakdirkan, dikira-kirakan, fathahnya juga dikira-kirakan, kasrohnya juga dikira-kirakan. Kok semua kok seperti itu? Kenapa yang akhirnya alif maksurah ini kenapa? Karena alif pada dasarnya itu enggak menerima harokat. La taqbalul harokata. Zatnya alif itu memang enggak menerima harokat. Dia hanya bisa sebelumnya diharokat saja. Ya, kenapa alif bisa dibunyikan? Karena sebelumnya harokat. Iya kan? Fakta. Ini alifnya bisa dibunyikan karena sebelumnya ada harokatnya. Kalau enggak ya enggak bisa. Dan harokatnya aja juga harus fakta kan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah mangkus. Mangkus ini akhirnya ya. Dia itu tidak ditakdirkan di semua kondisi, tapi ada di dua kondisi. Marfu dengan dhammah muqaddar, majrur dengan kasrah muqaddar, kasrah muqaddarah, tapi mansub dengan fathah dhahirah. Fathah dhahirah. Ini nyata fathahnya. Kalau dia apa? Dia mansub. Kalau dia mansub berarti nyata fathahnya. Artinya nampak. Ja'al qadi. Marartu bil qadi. Ra'aitul qadiyah. Ini seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau yang i'rab takdir ada beberapa ya. Jadi kalau yang alasan dari mangkus, contohnya al-qadhi, ad-da'i, kenapa dia ditakdirkan dhammah dan kasrahnya? Karena berat. Orang Arab itu nggak bisa mereka ngomong al-qadhiyu itu berat, al-qadhiyu berat, al-qadhiyu ja'a. Makanya al-qadhi. Maratu bil qadhiyi juga berat. Kalau kita orang Indonesia biasa aja. Tapi kalau mereka berat, oleh karena itu lithiqal. Tapi kalau fathah nggak berat. Sebenarnya ada isim lagi yang dia ditahan segala kondisi, yaitu isim diidhofkan ila mutakallim. Ja'a gulami, ja'a zauji misalnya. Ini kan semuanya akan kasroh, dia alamatnya itu dengan dhamma fathah kasroh sebelum ya yang ditakdirkan. Kenapa kok ditakdirkan semuanya? Ja'a abi, ro'a itu abi, marutu bi abi. Semua ditakdirkan kan?
Sampai kasroh pun ditakdirkan karena kasroh yang di sini kasroh yang alamatnya itu ja ja abi marotu bi abi ditakdirkan karena istighalul mahal bil harokatil munasibah. Dia itu kan ketika kalian mengatakan ja'a akhi, iya itu harus sesuai dengan kasroh. Iya itu sesuai dengan kasroh. Jadi nggak bisa sebelumnya dikasih dhamma, fathah, nggak bisa. Harus kasroh. Karena tersibukkan harokat sebelumnya dengan ya, yang harus sesuai dengan ya yaitu kasroh. Oleh karena itu ketika ketika fathah, bahkan ketika kasroh itu muqaddar. Itu ditakdirkan. Kemudian isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu seperti namanya, munsharif artinya mala yang sorif, artinya apa yang tidak menerima untuk ditasrif, yang tidak menerima untuk ditanwin. Jadi dia itu tidak menerima tanwin, seperti itu. Kadang ada dua ilah. Dua ilah itu salah satunya selalu alam atau sifat. Dia alam atau sifat, selalu. Baru alam itu bertemu dengan apa lagi? Bisa bertemu dengan ta, bisa bertemu dengan misalkan bisa bertemu dengan eh, alif dan nun, Imron, bisa bertemu dengan Ajam, Ibrahim, bisa bertemu dengan wazan fi'il, artinya dengan wazan fi'il, Ahmad misalkan. Karena adil, adil itu dirubah seperti Umar, alam dengan adil dan lain sebagainya. Sifat juga begitu, ziyadah alif dan nun, kemudian dan lain sebagainya. Atau satu ilat tapi menempati dua ilat, seperti ya sigot muntahal jumlah. Nah, kalau ghairu munsharif ini di sini contohnya apa? Yazid. Yazid kenapa ya? Karena dia itu alamiah sama wazan fi'il kan? Ya kan? Yazid. Kenapa dia itu mamnu minas sorof? Karena alamiah dan wazan fi'il. Dia itu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Ya kan? Majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Ya. Kita sudah selesai, alhamdulillah. Dikatakan di sini apa? An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Nahwu itu adalah sebagai penghias dari seorang pemuda, yukrimuhu haitsu ata. Dia itu bisa memuliakannya sebagaimana dia datang. Malam yakun ya'rifu, kalau orang nggak tahu nahwu, fahaquhu an yaskuta. Ya, dia lebih baik diam daripada ngomong tapi salah. Nahwu itu penting ya. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Harari beliau mengatakan an-nahwu wa sarfu kilahuma syurid liqari'i haditsin khasyata ghalat. Jadi nahwu dan sorof itu semuanya disyaratkan untuk orang yang membaca hadis, yang dia ditakutkan kalau nggak belajar nahwu dan sorof akan apa? Dia akan salah. Orang kalau baca nahwu salah ya artinya salah jadinya. Ya, sekarang kita akan latihan dulu. Kayak biasa. Mu'arraf ini ya. Saya scroll latihan apa. Kita latihan ini aja ya. Mudhaf ila ma'rifah. Kita kan tahu ya, salah satu ma'rifat itu salah satu sebabnya apa? Mudhaf kan?
diidhofahkan ke makrifat, maka dia itu makrifat. Diidhofahkan ke makrifat, maka dia makrifat, iya kan? Iya kan? Contohnya kan itu. Misalkan Abu Zaidin. Abu Zaidin dia diidhofahkan ke makrifat. Jadi Abu Zaidin hukumnya makrifat. Itu kan sudah lewat, kita kan sudah jelaskan. Sekarang tinggal latihannya saja. Jadi di sini kalian sebutkan mana yang makrifat diidhofahkan ke yang diidhofahkan ke makrifat dan dia mahalnya apa kayak gitu. Atau dia i'rabnya apa gitu aja. Fatih, Fauzi, Hadir Ustaz. yalla Fauzi, iqra ada ya Fauzi, raqam awal. Bismillah qauluhu ta'ala hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Kitabuna. Hadza Hadza kitabuna. hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ya, mana yang dia itu makrifat karena diidhofahkan ke makrifat? Kitabuna Ustaz. Kitabuna diidhofahkan ke apa itu? Diidofahkan kepada Nah, itu apa namanya? apa Ustaz? Domir. Domir, diidhofahkan ke domir dan domir itu makrifat. Berarti kitabuna jadi apa? Kedudukannya Apa apa dulu? Apa dia itu i'rabnya marfu, apa dia mansub, apa majrur? i'rab kitabuna dia marfu sana Ustaz. Marfu. Kenapa? Karena dia mubtada. Badal dari mubtada. Hadza itu mubtadanya. Dia itu badal. Badal Ustaz. Kemudian sedangkan na mahalnya apa? Mahal. Maksudnya Ustaz? Nah itu kan domir. Punya Heeh. mahal dia. Karena dia mabni dia. Mahalnya apa? Kedudukannya apa? Dia mahal i'rabnya apa dia? Marfu, mansub, majrur, nanya. Kalau kitab itu mansub, itu marfu. Kalau nanya, apa kedudukan i'rabnya? Majrur. Majrur. Kenapa? Karena mudafun ilaih Ustaz. Mudhaf ilaih. Hasan. Mantap. Feli. Feli. Idris. Latifah. Sabita. Ini kemana orang-orang? Taqiyah. Naam Ustaz. Siapa ini? Taqiyah ya? Taqiyah Ayo Ustaz. Taqiyah. Iqra'is tsani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru amra'ata Nuhin. Lilladzina kafarum ra'ata Nuh. Mana yang diidhofahkan ke makrifat? Imra'ata Nuhin. Imra'atan Nuhin. Hasan. Imra'atan Nuhin. Dia diidhofahkan ke apa itu? Bentar Sabita ya itu Ustaz. diidhofahkan ke apa? Hah? Dia kan makrifat, diidhofahkan ke makrifat. Dia diidhofahkan ke apa itu? Sesuatu yang makrifat apa itu? Hah? Bentar Ustaz. Suaranya nggak jelas. Ke isim domir Ustaz. Imra'atan Nuhin isim domir. Mana isim domir? Tanya. Itu kan kalimat. Tanya itu. Tanya bukan fi'il itu. Imra'ata itu kan imra'ah. Imra'ah kan perempuan artinya. Cuma tanya ditulis begitu di Al-Quran.
Jadi Ustaz, Imra'atan Nuh, kenapa dia makrifat? Diidhofahkan dengan makrifat, ya kan? Apa itu makrifat yang diidhofahkan di Imra'atan? Nuhin. Nuhin. Nuh itu apa? Dia apa? Nuh, Makrifat jenis apa dia? Apa dia isim domir? Apa alam? Isim mubham? Apa kemasukan dia al? isim alam. Isim alam. Sedangkan imra'ata itu i'rabnya apa? Imro'ata. I'rabnya fi'il madi. Imra'ata fi'il madhi. Kok fi'il madhi? Nggak ada fi'il madhi. Jadi Ustaz, Isim dia kan bilang isim. oh isim. I'rabnya apa? Kafarum ra'ata Nuhin. Mudah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin. Jadi Nggak maf'ul tahu tuh. dari daraba. Mathalan maf'ul imra'ata juga. Tapi maf'ulnya masalah Ustaz. Iya, masalah. Jadi Bisa aja imro'atan dibaca. maf'ul kedua. Bisa. Seandainya doroba itu membutuhkan maf'ul kedua, ya dia maf'ul kedua. Kalau seandainya doroba tidak maf'ul kedua, ya berarti ya dia jadi badal. Jadi badal. Badal dari matalan. Apa masalah itu? Imra'atan Nuhin. Hmm. Berarti ke tadi Ustaz nanyanya Apa i'rabnya imra'atan? Bang, kalau misalnya saya buat maf'ul bisa Ustaz? Bisa. Maf'ulun bih Secara mansubun. zahir ya kita ketahui ya bisa saja. Maf'ul bih dari doroba. Ya. Maf'ulun bih Kalau seandainya dia membutuhkan dua maf'ul. maf'ulun bisani mabniun al fathih fi Kenapa nih? mahalli maf'ulun bisani mabniun mabniun al fathih kasri Kok mabni kok maf'ul kok mabni? maf'ulun bih mansubun fi mahalli nasbin mudhaf. Maf'ulun bih mansub gitu saja. Wa alamatun nasbi. Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li anna fi mahallin nasbin mudhaf. Fi mahalli nasbin gitu. Gitu. Apa sih? Kok mahal nasab mudhaf gimana? Maf'ulun bih mansub gitu aja dan wa huwa mudhaf. Terus no mudhaf ilaih itu. Ya. Masih? Syukran Ustaz. Jadi imra'atan Nuhin itu maf'ulun bih ya. Jadi maf'ulun bih ada dua di sini. Imra'ata itu maf'ulun bih yang pertama malahan. Sedangkan masalan itu maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang kedua yang dimuqaddamkan, diawalkan. Masih? Masih? Takia? Ustaz, Masih? masih. Ya, Pak. Siapa lagi nih? Selvita, ini lama sekali nih. Selvita, kemana Selvita?
Ada Ustaz. Oh, Adil. Lama sekali Iya, tidak mendengar suaranya Oke. menjawab. Selvita itu Selvita. Nomor berapa itu waktunya? Nomor 3. Nomor 3 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau qaulahu ta'ala faqala ambi'ni bi asma'ihim bi asma'i haula Fakola ambiuni. faqa Selvita? Kok hilang suaranya? Selvita? Selvita? Iya Ustaz. Apa tadi perintahnya Suaranya Ustaz? hilang. Apa Nana? Gabung Ustaz. Ayo. Fakola ambiuni. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mana yang diidofahkan ke ma'rifat? Idhofah ke ma'rifah. Idofahkan ma'rifat ke ma'rifat mana? Ambi'uni Ustaz. Ambiuni itu fi'il. Ini-nya Oh itu iya ambi. In kuntum Ustaz. tidak. Servita ini nggak hadir mungkin awal-awal ya. Iya kan Ustaz telat tadi Ustaz. Dia isim yang diidofahkan ke makrifat. Asma'i bi asma'i haula. Bi asma'i haula servita. Bi asma'i itu kan sebenarnya nakirah. Ya apa tidak? Servita? Nah. Iya Ustaz. Jangan hilang dulu Bi ini. asma'i. Berarti Bi yang asma'i itu kan makrifat. Itu idafahnya kan yang nakirah. Tetapi gara-gara dia diidofahkan ke haula. Haula itu isim apa namanya? Hmm? Namanya isim apa? Haula. jamak Ustaz. Bukan Isim jamak. mausul Ustaz. Bukan ya? Apa lupa Ustaz? Ya, Iya. haula itu dia itu isim mausul. Atau isim mausul. Isim mubham. Ya, nggak apa-apa Selvita. Dia haula isim isyarah. Haula. Nah, yalah. Man indahu soal? Izin saya Ustaz. Siapa yang ada pertanyaan? Oh, izin Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya. Izin Ustaz, yang itu Ustaz, nomor 2 itu kurang paham Ustaz. Kenapa dia maksud apa namanya? Dia apa namanya itu maf'ulnya 2 Ustaz. Terus Iya, sama memang maf'ulnya yang 2. satu Terkadang itu sebagian kitabnya fi'il itu itu punya, kenapa dia badal Ustaz? bukan kenapa, tapi sebagian fi'il memang punya maf'ul 2. Sebagian ada yang memiliki maf'ul 3. Kayak akto punya maf'ul 2. Sebagian ada yang punya maf'ul 3 juga. Ada. Sebagian fi'il seperti itu. Sebagian mencukupkan ada yang satu maf'ul saja. Itu dihafalkan seperti itu.
Fi'il yang maf'ulnya 2 apa saja, fi'il yang maf'ulnya 1 apa saja. Kebanyakan 1, tapi ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 3. Oh, baik Ustaz. Terus yang nomor 1 itu kita guna itu kenapa badal Ustaz? Kenapa? Yang nomor 1 itu Ustaz, hadza kitabuna itu kenapa badal ya Ustaz? Kurang paham mana Ustaz? Iya, karena isim isyarahnya ini yang dia mahalnya rofa mubtada. Isim isyarahnya dia yang mubtada. Za ini yang mubtada. Jadi kita bunanya dia itu ya badalnya, bukan dia yang mubtada. Oh, gitu Hadzanya yang Ustaz. mubtada. Berarti khobarnya yang dari yantiku sampai bilhaq itu Iya, Ustaz? iya benar. Oh, syukran Ustaz. Dan Afwan Ustaz, ini hari terakhir ya Ustaz? iya hari terakhir. Berarti bulan depan masuk ke bulan kedua. Ya masuk ke bulan kedua. Kalian masuk apa bulan berikutnya? Masuk pelajaran apa? Lupa Ustaz Katanya. susunannya. Lupa. Susunannya lupa. Iya Ustaz. Balaghah, bukan? Belum tahu Ustaz. Sama habis. Ya. Berarti ya hari ini terakhir. Siapa? Fauzi. Fauzi. Hadza itu di sini mubtada. Kitabuna ini khobar ya. Kitabuna itu khobarnya. Ini hadza ini itu kitabuna. Nah, jadi yang tiku bukan khobarnya. Dia itu jumlah mahalnya nasab. Hal. Yang tiku itu hal. Jumlah yang tiku alaikum bil haq ini hal. Sedangkan hadza ini mubtada. Kemudian kitabuna itu adalah khobar. Masih? Baik, Masih Ustaz. Fauzi? Berarti halnya dari yantiku itu Ustaz. Ya. Alaikum bilhaq. Mahalnya nasab hal. Terkadang kan kadang dia itu badal. Kenapa badal ya? Karena ada khobarnya tersendiri begitu. Terkadang ya enggak, kayak begini enggak. Berarti hadza ini adalah mubtada. Ini itu kitabuna. Ini itu kitabuna gitu. Begitu kalau terjemahkan. Masih? Masih Fauzi? Jadi cara membedakan antara hal dengan badal itu gimana nanti tuh Ustaz? Oh enggak, kalau jumlah seperti ini, jumlah yang tiku ini dia itu kemungkinan cuma ada 2. Kemungkinan jumlah seperti ini kalau enggak hal ya sifat. Kenapa kapan dia diiropi mahalnya hal? Ketika sebelumnya itu makrifat, maka dia itu hal. Kalau sebelumnya nakiroh, maka dia itu jumlah setelahnya menjadi naat. Masih? Oh, baik Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Yalah, jadi insya Allah ini pertemuan terakhir. Jadi nanti kalian ngambil kelas lagi, pilih request nanti. Ini tutornya Ustadz Salim. Ya, masih Ahbab?
Ada pertanyaan, teman-teman? Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz. Nggak ada? Ada, Ustaz. Maksud Apa? Ustaz. Ini di luar materi ya, Ustaz. Iya. Kalau kita mau bilang minta izin tuh yang tepatnya gimana, Ustaz? Saya tuh masih Astagfir. izin dari apa, Ustaz? Oh, maksudnya minta izin gimana? Oh iya, minta izin dari saya tuh dari kelas atau dari room gitu, Ustaz. Saya izin gitu. Oh, Ustaz. minta izin dengan bahasa Arab. Oh Begitu. iya, nah, Ustaz. Ya, bisa ngomong astagzin minkum annani minas sof fil kharij. Astagzin minkum, saya minta izin kepadamu. Astagzin minkum. Oh, bahasa izin ya, Ustaz. Iya, ana minal kharij, minas sof fil akhir. Saya dari sof kelas yang lain misalkan. Nah, oke. Ustaz, Ustaz. Ya, seperti itu. Astagzin minkum. Masih, Selvita? Cukup, Ustaz. Oke. Yalah, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti pertemuan berikutnya, kelas berikutnya. Kalian kan lihat nanti. Kalau bersama saya kita ketemu lagi insya Allah. Kalau enggak kan insya Allah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya juga bisa. Masih Ahbab? Oke ya. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ya Ustaz.